I want to tell a story for the adults, Saya ingin menceritakan sebuah kisah bagi orang-orang dewasa, but the children can listen. tetapi anak-anak kecil juga bisa mendengarkan. Once upon a time, I was sitting in a large room, Satu hari saya duduk di sebuah ruangan yang besar, and there was a large window on one side of the room. dan ada sebuah jendela yang besar di satu sisi ruangan. As I looked through the window, Sementara saya melihat ke arah jendela itu, I saw a troop of monkeys going along the ground. saya melihat ada sekelompok monyet yang sedang berlari di tanah. Now I knew something about the monkeys. Nah, saya mengetahui sesuatu hal mengenai monyet-monyet. They were walking away from our banana plants Mereka berjalan menjauh dari tanaman pisang kami and towards the jungle. ke arah hutan. So their bellies were full Jadi perut mereka sudah penuh and they were happy. dan mereka tampak bahagia. You understand? Anda paham ya? When monkeys are in the trees, Kalau monyet ada di pohon, they jump tree to tree. mereka melompat dari pohon ke pohon. But when they're on the ground, Tetapi kalau mereka ada di tanah, they look like soldiers. mereka seperti pasukan. They go one at a time in equal distance from each other. Ya, mereka berbaris dengan jarak yang sama satu sama lain. As I watched them going, Sementara saya melihat monyet-monyet itu pergi, one monkey was far behind. ada satu monyet yang ketinggalan di belakang. He was slow. Dia agak lambat. Maybe he ate too much. Mungkin dia kekenyangan. And he wasn't paying attention. Dan monyet itu nggak memperhatikan. And as I was watching, Dan sementara saya melihat, one of our dogs came around the corner of the building. ada salah satu anjing kami yang keluar dari sudut bangunan. The dog's name is Jackie. Nah, nama anjing itu adalah Jackie. Jackie was so happy. Jackie itu senang sekali. Jackie happens to be a boy. Jackie itu mungkin ini ya, Male dog. jantan. He saw the monkey on the ground. Dia lihat monyet yang ada di tanah itu. He didn't bark. Dia tidak menyalak. He didn't growl. Dia tidak, He didn't. dia tidak mengerang. He didn't want the monkey to know that he was there. Dia nggak mau tahu monyet-monyet itu tahu bahwa dia sedang He mengintai. began running as fast as he could. Dan dia mulai berlari secepat mungkin yang dia bisa. The monkey didn't see him until it was too late. Monyet-monyet itu tidak melihat dia sampai ketika mereka lihat dia sudah terlambat. And when the monkey saw him, Dan ketika monyet-monyet itu melihat dia, I'm sure the monkey was scared. saya yakin sekali bahwa monyet-monyet itu sangat ketakutan. Jackie bit the monkey. Jackie menggigit monyet itu. I thought the monkey was going to die, Saya pikir monyet itu akan mati. but then I saw Jackie look up, Dan kemudian saya melihat Jackie menengok ke atas. and that made me look up. Nah, jadi begini melihat. And in the tree above Jackie, Dan ada pohon di atas Jackie, where all the other monkeys were, di mana ada monyet-monyet lain. they all were coming down very quickly. Mereka melompat turun dengan sangat cepat. And Jackie let go of the monkey Dan Jackie melepaskan monyet yang satu yang sudah and dia ran tangkap. away as fast as he could. Dan melarikan diri secepat mungkin. Because Jackie against one monkey, Oleh karena Jackie melawan satu monyet, Jackie wins. Jackie pasti menang. But Jackie against 20 monkeys, Tapi kalau Jackie melawan 20 monyet, monkeys win. monyet yang menang. You understand? Anda paham ya? And I thought something about that. Dan saya merenungkan sesuatu hal mengenai hal ini. Imagine that you're up in the tree. You're a monkey up in the tree. Bayangkan kalau Anda adalah monyet yang ada di atas pohon. And you see the slow monkey on the ground. Dan Anda lihat ada monyet yang lambat di tanah. You're talking to your friend. Anda berkata kepada teman Anda, He is so slow. dia itu lelet sekali. He wasn't paying attention. Dia nggak memperhatikan. Look, there comes the dog. Lihat tuh ada anjing. He's gonna get bit. Dia akan digigit anjing. It's his fault. Itu salahnya sendiri. He should not be down there. Dia harusnya nggak ada di sana. If he was going faster, he'd be fine. Kalau dia berlari lebih cepat, dia pasti akan I baik-baik don't saja. want to watch. Saya nggak akan mau lihat. This is gonna be terrible. Aduh, ini kayaknya akan mengerikan pemandangannya. If the monkeys had talked like that, Kalau monyet-monyet itu yang ada di atas pohon berpikir seperti itu, what would have happened to the monkey? apa yang akan terjadi dengan monyet ini? He would have been killed. Ya, dia akan terbunuh. You know, sometimes in our church, Kadang-kadang di gereja kita,
There's someone who isn't paying any attention. Ada seseorang yang nggak terlalu memperhatikan. They're making mistake after mistake. Mereka membuat kesalahan demi kesalahan. And when you look at their life, Dan kalau Anda melihat kehidupan mereka, you can see they're about to have a disaster. ya, Anda akan bisa melihat bahwa mereka akan segera menderita musibah yang besar. They've made terrible decisions. Mereka membuat keputusan-keputusan yang buruk. Maybe they're going to marry an unbeliever. Mungkin mereka akan menikah dengan orang yang tidak percaya. I don't know about Indonesia. Saya nggak tahu bagaimana dengan di Indonesia. But in Malaysia, Tapi di Malaysia, every year, setiap tahun some Adventists become Muslim. ada beberapa orang Advent yang menjadi Muslim. All because of marriage. Hanya karena pernikahan. Does that happen in Indonesia? Apakah itu terjadi juga di Indonesia? Yes. Well, pastors become Muslim also. Yeah, okay. Yeah. So let me tell you, Jadi izinkan saya kasih tahu kepada saudara. if you're up in the tree Kalau Anda ada di atas pohon and you see the monkey in trouble, dan Anda lihat ada monyet yang mengalami masalah, it's very easy to talk about him. ya sungguh mudah untuk berbicara mengenai si monyet ini. You're safe, Anda aman, he's in danger, dia berada dalam bahaya, it's his fault, ini salahnya sendiri, not your fault. bukan salah Anda. Isn't that a nice position to be in? Bukankah itu posisi yang menyenangkan? But what would be better Tetapi apakah akan lebih baik if you would get out of the tree? kalau Anda turun dari pohon? You don't know how much it helps if you'll get out of the tree. Anda nggak tahu apakah ini akan menolong kalau Anda turun dari pohon. Because when the monkey's in trouble, he doesn't think that anyone cares about him. Oleh karena ketika monyet itu berada dalam bahaya, dia berpikir nggak ada seorang pun yang peduli kepadanya. And if the church shows special interest, Dan kalau gereja menunjukkan perhatian khusus, let me say it another way. ya izinkan saya katakan dengan cara yang lain. All the monkeys come down Semua monyet turun and they say to the monkey, dan mereka katakan kepada monyet itu, "What are you doing here?" apa yang kamu lakukan di sini? That's not going to help. Itu nggak akan menolong. You understand? Anda paham? What he needs is to know that someone cares about him. Yang monyet itu perlukan adalah mengetahui bahwa ada yang peduli kepadanya. I think you know the verse. Saya pikir Anda tahu ayatnya. Resist the devil and he will flee from you. Ya, tolaklah iblis dan dia akan lari daripadamu. I'm introducing a new idea to you. Saya mengenalkan sebuah ide baru kepada Anda. The monkey on the ground isn't the only one that can resist. Iya, monyet yang ada di tanah itu bukan satu-satunya yang bisa menolak. As a church, you can resist. Sebagai gereja Anda juga bisa melawan. You can resist letting him take one of your own. You can resist letting the devil take one of your people. Oh, Anda bisa menolak supaya iblis tidak mengambil salah satu anggota Anda. Do you understand? Apakah Anda paham? I don't see enough heads going up and down. Saya nggak lihat banyak orang yang paham kelihatannya. Let me say it one more time. Izinkan saya katakan satu kali lagi. When you see a young person begin smoking, Ketika Anda melihat ada orang muda yang mulai merokok, or stop attending church, atau mulai berhenti datang ke gereja, or have a badly chosen romance, atau mungkin terlibat dengan hubungan asmara yang kurang baik, or make some other big mistake, atau membuat kesalahan besar lainnya di dalam hidup mereka. if a number of you will go to that young person, Kalau sejumlah besar Anda pergi untuk orang muda itu, let her know that you're thinking about her. kasih tahu kepadanya, kepada anak muda perempuan ini, apa yang Anda pikirkan mengenai dia, Let her know that you want to help. mengizinkan dia tahu bahwa Anda ingin menolong. If you will do that, Kalau Anda lakukan itu, frequently it will make the difference. ini biasanya sering kali membuat perbedaan besar. You're resisting the devil. Anda menolak iblis. And what will he do? Dan apa yang akan dia lakukan? He has to leave. Dia akan pergi. Do you understand now? Apakah Anda paham sekarang? That's as much as I can do. Ya, itulah yang bisa saya lakukan. Turn your Bibles to Deuteronomy. Buka Alkitab Anda di kitab Ulangan. Deuteronomy chapter 6. Ulangan 6. The book of Revelation is different than any other book. Buku Wahyu berbeda dengan buku lainnya. It's full of metaphors. Buku Wahyu itu banyak metafora, banyak perumpamaan. But many books are full of metaphors. Tetapi ada buku-buku yang lain juga banyak metafora atau perumpamaannya. What's different about the book of Revelation? Apa bedanya buku Wahyu? It's that its metaphors come from other parts of the Bible. Adalah bahwa metafora-metafora yang ada dalam buku Wahyu itu mengkonfirmasi
metafora-metafora lain dari buku yang lain. And today we're studying about the metaphor of the seal of God and the mark of the beast. Dan hari ini kita akan mempelajari metafora tentang di dalam buku Wahyu tentang tanda binatang. And here in Deuteronomy Dan di sini di dalam buku Ulangan is the source of those metaphors. adalah sumber dari metafora atau perumpamaan itu. Look at chapter 6 verse 5. Mari kita lihat di Ulangan 6 ayat 5. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. This isn't a metaphor. Ini bukan metafora. We want to have our affection, our love set on God. Kita mau supaya kasih kita itu diarahkan kepada Allah. Verse 6. Ayat 6. And these words which I command you this day shall be in your heart. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. What does it mean by these words? Apa yang dimaksudkan dengan kuperintahkan? Apa yang kuperintahkan? Look briefly at chapter 5. Lihat dengan singkat di pasal 5. Do you see any short verses in chapter 5? Apakah Anda lihat ada ayat yang singkat di pasal 5? If you do, you might recognize them. Kalau Anda lihat dengan seksama, Anda akan perhatikan. Verse 17, 18, 19. Iya, ada ayat 17, 18, 19. Do you recognize this is the Ten Commandments? Apakah Anda sadar bahwa ini adalah 10 hukum? In chapter 5, God gives the Ten Commandments. Di Ulangan 5, Allah memberikan 10 hukum. And in chapter 6, he speaks about them. Dan di Ulangan 6 dibahas lebih luas lagi. He says, these words which I command you should be in your heart. Ya, dikatakan bahwa firman ini yang kukatakan kepadamu harus ada di hatimu. So where should the commandments be? Jadi, di mana harusnya 10 hukum itu berada? They should be in our mind. Ya, 10 hukum harus berada di dalam pikiran kita. Turn back to chapter 6. Mari kita kembali ke pasal 6. Chapter 6, and looking now at verse 7. Pasal 6 di ayat 7. And you shall teach them diligently unto your children. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. You shall talk of them when you sit in your house. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. And when you walk by the way. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. And when you lie down. Apabila engkau berbaring. And when you rise up. Dan apabila engkau bangun. Here's the question. Ini pertanyaannya. How does God's law end up in your heart? Bagaimana hukum Allah itu ada di dalam hati Anda? That's by your choices. Itu adalah dengan pilihan Anda. But how does it end up in the hearts of your children? Tetapi bagaimana hukum Allah itu ada di dalam hati anak-anak Anda? That's by your education. Itu adalah dengan pendidikan atau didikan yang Anda berikan kepada anak-anak Anda. Let me speak about education for a minute. Izinkan saya berbicara mengenai pendidikan untuk sejenak. Why is it that God gave us as a church so much information about school? Bagaimana di gereja kita Allah memberikan begitu banyak informasi mengenai sekolah? Let me ask my translator something. Izinkan saya tanya kepada penerjemah saya The sesuatu. book education, is it in Indonesian? Ya, buku. Yes. Apakah buku pendidikan itu ada dalam bahasa Indonesia oleh Ellen White? Ya. What about fundamentals of Christian education? Bagaimana tentang dasar-dasar pendidikan Kristen? Ya, ada ya. Counsel to parents, teachers, and students? Ada juga. Ya, ada. Spalding McGann collection? No. So you're not doing bad. Ya, jadi ya nggak terlalu buruk ya. If you put together the particular writings about education, Kalau Anda kumpulkan beberapa tulisan Ellen White mengenai pendidikan, in English you'd have a pile of books this thick. di dalam bahasa Inggris ada setumpuk buku mengenai pendidikan. That's a lot of information. Itu adalah informasi yang banyak. We're told where we should have our schools. Kita dikasih tahu di mana seharusnya kita belajar atau sekolah-sekolah kita itu di mana. What kind of teachers to hire. Guru-guru seperti apa yang kita pekerjakan. What kind of classes to offer. Kelas atau pelajaran atau subjek seperti apa yang diberikan. What kind of rules to have. Peraturan-peraturan apa yang harus dimiliki di sekolah. We're told what kind of campus we should have. Kita diajarkan kampus seperti apa yang harusnya kita bangun atau kita miliki. And yet as I travel around the world, Dan sementara saya melakukan perjalanan keliling dunia, I don't find this counsel being followed. saya nggak melihat bahwa nasihat-nasihat ini ditaati. If people are afraid. Orang-orang takut. They're afraid that
teach the children this way, Orang-orang takut kalau mereka mengajarkan anak mereka dengan cara demikian, the children won't be able to get a good job. anak-anak mereka tidak akan mendapatkan pendidikan pekerjaan yang baik. They won't have enough money to make their parents comfortable. Mereka nggak akan bisa menghasilkan cukup banyak uang supaya hidup orang tuanya bisa lebih nyaman. So you want your children to be doctors and lawyers. Jadi Anda menginginkan anak-anak Anda menjadi dokter dan pengacara. So I want you to imagine in the judgment day, Jadi saya ingin Anda membayangkan di hari penghakiman terakhir, you're standing before the judge of all the earth, Anda berdiri di hadapan hakim-hakim di seluruh bumi, and he says to you, dan dia berkata kepada Anda, why didn't you follow my counsel about how to raise your children? kenapa Anda tidak mengikuti nasihat saya tentang bagaimana membesarkan anak-anak Anda? Are you going to say to him, Apakah Anda akan berkata kepada hakim itu, it was important that I have a good retirement. aduh, sungguh penting bagi saya untuk menikmati masa pensiun yang indah. Will you have good courage to say that to him? Apakah Anda berani mengatakan hal itu kepada hakim ini? Or do you think you'll be ashamed? Atau Anda pikir Anda akan merasa malu? Let me say it one more time. Izinkan saya katakan hal ini sekali lagi. Children are in grave danger of becoming worldly. Anak-anak berada di dalam bahaya yang begitu besar menjadi anak-anak yang duniawi. There are millions of parents who are so sad Ada jutaan orang tua yang sangat sedih because their children grew up and lost interest in religion. oleh karena anak-anak mereka bertumbuh dewasa dan kehilangan ketertarikan terhadap agama. And in their prayer, Dan di dalam doa mereka, they say like this, mereka bilang begini, I brought them to church. saya membawa mereka ke I gereja, brought them to Sabbath school. saya bawa mereka ke sekolah Sabat, I brought them to Pathfinders. saya bawa mereka ke pertemuan I Pathfinder, did everything I could. saya lakukan semua yang saya bisa And lakukan. now they're lost. Sekarang mereka hilang. And God says back to you, Dan Allah berkata kembali kepada Anda, did you follow my counsel about education? apakah kamu sudah ikuti nasihat saya mengenai pendidikan? And you say, Dan Anda berkata, but it was too hard. tetapi itu terlalu sulit. I don't think you would talk like that. Saya nggak berpikir Anda akan berani berbicara seperti itu. What I'm saying Apa yang saya maksudkan is that the church in this city, Bandung, ought to have little schools. adalah bahwa gereja di Bandung ini perlu punya sekolah kecil. Little schools that follow God's counsel, Sekolah kecil yang mengikuti nasihat Tuhan, that help young people become members of the kingdom of heaven. yang supaya anak-anak muda bisa menjadi anggota kerajaan Allah. You might know that I work with a school in Malaysia. Anda tahu mungkin bahwa saya bekerja dengan sebuah sekolah di Malaysia. If someone wants to be a teacher at that school, Uh, if someone wants to apply to be a teacher, Kalau at that seseorang school, mau menjadi guru di sekolah itu, some people have applied to be teachers. ada beberapa orang yang melamar untuk jadi guru. When I look at their resume, Kalau saya lihat resume mereka, I see they have good degrees. wah, saya lihat titelnya hebat-hebat ini. They have good grades. Nilainya juga bagus-bagus. So I talk to them. Jadi saya bicara kepada mereka. How many people have you given Bible studies to? Ada berapa banyak orang yang Anda sudah berikan pelajaran Alkitab? Tell me about your experience in personal witnessing. Tolong kasih tahu kepada saya tentang pengalamanmu untuk memberi kesaksian pribadi. Not 5 years ago. What about this week? Bukan 5 tahun yang lalu, tapi bagaimana dengan minggu ini? What have you done this week? Apa yang sudah kamu lakukan minggu ini? If they tell me, Kalau mereka bilang sama saya, when I was young, waktu saya masih muda, we did a lot of door-to-door work. kami pergi canvassing ya, dari pintu ke pintu. But in the last couple of years, I've been very busy. Tapi berapa tahun terakhir ini saya sibuk. Thank you. Terima kasih. Goodbye. Dadah. I'm not interested. Saya nggak tertarik dengan orang seperti itu. We need teachers who themselves are soul winners. Kami membutuhkan guru-guru yang mereka sendiri sesungguhnya adalah pemenang-pemenang jiwa. A soul winner Seorang pemenang jiwa is someone who tries to help when it's not his job. adalah seseorang yang mau melakukan menolong meskipun itu bukan pekerjaan mereka. But this isn't my topic today. Tetapi itu bukan topik saya hari ini. But it is the topic of verse 7. Tetapi ini adalah topik yang ada di ayat 7. In Deuteronomy 6:7, it says that you need to be diligent to teach God's principles to your children. Di dalam Ulangan 6 dan ayat 7, Ulangan 6 dan 7 mengajarkan kepada kita supaya kita tekun mengajarkan hukum Allah kepada anak-anak kita. So verses 5 to 7 are what God really expects. Jadi ayat Really
Deuteronomy 6 verses 5 to 7. Iya, Ulangan 5 ayat 6 dan 7 itu yang Allah harapkan. Now look at verse 8. Nah, sekarang mari kita lihat ayat 8. I hope this translation is good. Ya, mudah-mudahan terjemahannya bagus. And you shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be like frontlets between your eyes. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Verse 5 to 7 is the literal requirement. Ayat 5 sampai 7 itu adalah persyaratan mutlak. Verse 8 is the metaphor. Ayat 8 ini adalah metafora. When it speaks about God's law, Kalau kita berbicara mengenai hukum Allah, it says it's something like a mark between your eyes. ini adalah seperti satu tanda di antara kedua mata Anda. Make it like a mark on your hand. Membuatlah itu menjadi sebuah tanda di tanganmu. Verse 8 isn't telling you to literally put something here. Ya, ayat 8 nggak berbicara bahwa Anda harus bikin tanda di dahi Anda. But it's saying when you put the law in your mind, Tetapi ayat ini berkata bahwa kalau Anda menaruh hukum Allah di pikiran it Anda, should be like something right in front of you. ini menjadi seperti sesuatu yang benar-benar ada di depan Anda. Something on your hand. Sesuatu yang ada di tangan Anda. Something that has your attention. Sesuatu yang menarik perhatian Anda. This is the source of the metaphors in Revelation. Ini adalah sumber dari metafora atau simbol tanda yang ada di dalam buku Wahyu. So when you find the seal of God there, Jadi kalau Anda memiliki materai Allah di sana, where does that seal belong? dari mana dari mana materai ini berasal? It goes in the forehead. Ini ada di dahi. And when you find the mark of the beast in chapter 13, Dan kalau Anda temukan tentang tanda binatang di Wahyu 13, where does the mark of the beast go? Where is it placed? di mana letak tanda binatang itu? It's placed in the forehead or the hands. Tanda binatang itu diletakkan di dahi atau di tangan. That's to bring your mind back to this. Ini makanya saya bawakan Ulangan 6 ini supaya mengembalikan Anda kepada asalnya, asal usulnya. Now turn your Bibles to Daniel chapter 7. Buka Alkitab ada di dalam Daniel 7. Daniel chapter 7, we're going to look at verse 25. Daniel 7 kita akan lihat ayat 25. This is speaking of the little horn power. Ini berbicara mengenai si tanduk kecil ini ya, kuasa dari tanduk kecil. That's the Roman Catholic papacy. Yaitu kepausan Roma Katolik. In this verse, you see what the papacy does for over 1,000 years. Di dalam ayat ini Anda akan membaca apa yang Roma Katolik, kepausan Roma Katolik lakukan selama 1000 tahun. It says, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. Can you read just that first half of the verse? Or is it Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. What is he doing? Apa yang dia lakukan? Two things. Ada dua hal. First, he's persecuting God's people. Yang pertama, dia menganiaya umat Allah. The other thing he's doing is attacking God's law. Yang berikutnya adalah merubah waktu dan hukum. What part of the law? Hukum yang mana? It doesn't really say, Yang nggak di sini nggak dikatakan. but when it says times and laws, Tapi kalau dikatakan waktu dan hukum, it gives you an idea. ini memberikan kepada Anda sebuah ide. Because part of the Ten Commandments deals with time. Oleh karena ada beberapa bagian dari hukum 10 ini yang ada hubungannya dengan waktu. About half of you were here last night. Setengah dari Anda hadir di sini tadi malam. When we talked about how two of the commandments are longer than the rest. Tadi malam kita berbicara bagaimana ada dua hukum dari 10 hukum yang lebih panjang dari hukum yang lain. The second commandment describes the gospel. Hukum yang kedua itu menjelaskan Injil. That's the commandment against idols. Itu adalah hukum untuk menentang berhala. And the fourth commandment describes God's work as creator. Dan hukum yang keempat itu menyerang identitas Allah sebagai pencipta. So the Roman power is against both of these ideas. Ya, jadi kekuatan Roma ini menentang dua hukum ini. The last two popes have both said that they support the idea of evolution. Dua paus yang terakhir mendukung ide untuk revolusi. Their Ten Commandments don't mention anything about God as a creator. Ya, hukum 10 mereka tidak menyebutkan apapun tentang Allah sebagai sang pencipta.
Turn back now to Deuteronomy chapter 5. Mari kita kembali kepada Ulangan 5. We're going to talk about the two covenants. Kita akan berbicara mengenai dua perjanjian. Every year, some people leave the Adventist church Setiap tahun ada beberapa orang yang meninggalkan gereja Advent and they put a testimony on YouTube dan mereka merekam kesaksian dan kemudian ditaruh di YouTube about how much better their new life is. tentang betapa baiknya kehidupan baru mereka. They say, when I was an Adventist, Mereka bilang, waktu saya masih I Advent, was always nervous and in fear. saya selalu gugup dan takut. But since I found the truth, Tetapi sekarang setelah saya menemukan kebenaran, now I'm happy and free. sekarang saya bahagia dan bebas. Jesus has become my best friend. Yesus sudah menjadi sahabat baik saya. I'm no longer under bondage. Saya tidak lagi berada di bawah ikatan. And those testimonies Dan kesaksian-kesaksian itu affect a lot of people. mempengaruhi banyak orang. I want to show you now Saya ingin menunjukkan kepada Anda saat ini what happened there. apa yang terjadi. Are you in Deuteronomy 5? Apakah Anda sudah buka Ulangan 5? I'm going to remind you of the story. Saya akan ingatkan kepada sebuah kisah. Before God gives the 10 commandments, Sebelum Allah memberikan 10 hukum, He sends a dark cloud to Mount Sinai. Dia mengirimkan sebuah awan gelap di atas Gunung Sinai. The cloud is full of thunder and lightning. Awan itu penuh dengan guntur dan kilat. The whole mountain shakes with earthquakes. Seluruh gunung itu bergetar karena gempa bumi. And there's the loud sound of a trumpet blowing. Dan kemudian ada suara trompet dibunyikan. It is so scary. Sungguh mengerikan. And the people are afraid. Dan orang-orang di sana itu benar-benar ngeri. And even though God wrote the 10 commandments with His finger, Dan meskipun Allah menuliskan hukum 10 itu dengan jarinya, He also spoke them with His mouth. Allah juga mengucapkan hukum itu dengan mulutnya. And when He said them, Dan ketika Allah mengucapkan hukum itu, it was like thunder echoing through the land. itu terdengar seperti bunyi halilintar yang menggema. And when the people had heard it, Dan ketika orang-orang Israel mendengarnya, they did not want to hear anymore. mereka takut untuk mendengar lebih banyak lagi. That brings us to verse 27. Dan kemudian kita akan lihat di ayat 27. Here they're speaking to Moses. Di sini kita dengar Allah berfirman kepada Musa. 5:27. Ulangan 5 ayat 27. They said, "You go near and hear all that the Lord our God will say, and speak unto us all that the Lord our God will speak unto you, and we will hear it and do it." Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Do you see the people's idea? Anda lihat ide orang-orang ini? They're not rebellious. Mereka nggak memberontak, They're just scared. mereka cuma takut aja. So they say, "Moses, we're going to trust you from now on. Jadi mereka bilang, oke, Musa, kami akan percaya kepadamu mulai saat ini. You just go talk to God privately. Kamu berbicara saja kepada Tuhan sendirian. We know that you're friends with Him. Kami tahu engkau akrab dengannya. And when you come back, Dan kalau kamu kembali, whatever you say, apapun juga yang kamu katakan, we'll do it." kita lakukan. What do you think about this idea? Bagaimana menurut Anda mengenai ide dari orang-orang Israel ini? It shows the effect of the earthquake and the thunder. Ya, ini menunjukkan kepada kita efek dari gempa bumi dan halilintar ini. They felt their need for an intercessor. Mereka merasakan sekarang ada sebuah kebutuhan untuk seorang mediator atau pengantara. Maybe you've never seen thunder in a way that scared you. Mungkin Anda belum pernah melihat kilat yang begitu menakutkan bagi Anda. Do you feel your need for an intercessor? Apakah Anda merasakan Anda memiliki kebutuhan untuk seorang pengantara? If God would appear Kalau Allah menampakkan diri and He somehow covered His glory, dan Dia menyelubungi kemuliaannya, would you feel comfortable to walk up to Him? apakah Anda merasa cukup nyaman untuk bertemu langsung dengannya? If you would, Kalau Anda bersedia, you're like these people before they came to Sinai. ya Anda adalah seperti orang-orang Israel sebelum mereka mengalami peristiwa di Gunung Sinai.
They could get very close to idols. Mereka bisa dekat sekali dengan berhala-berhala. They had no idea about God's glory. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kemuliaan Allah. So they didn't know how much they needed someone to stand in between. Jadi mereka nggak merasa perlu bahwa ada seorang pengantara yang berdiri antara mereka dengan Allah. So they were talking to Moses as if God was far away. Jadi mereka berbicara kepada Musa seolah-olah Allah itu jauh. But you know God was listening? Tetapi Anda tahu kalau Allah pada saat itu juga mendengarkan? Look at verse 28. Mari kita lihat di ayat 28. And the Lord heard the voice of your words when you spake to me. And the Lord said to me, I have heard the voice of the words of this people which they have spoken unto you. They have well said all that they have spoken. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. So did they speak well or badly when they said, we will trust you, go find out what God says? Jadi ketika mereka memberikan ide kepada Musa, kami percaya kepadamu, silakan pergi bolak-balik dan kami akan percaya kepadamu. Itu ide yang baik atau ide yang buruk? It was the right way to speak. Ini adalah cara yang benar untuk berbicara. But the problem is in verse 29. Tetapi masalahnya mulai di ayat 29. Oh, that there was such a heart in them that they would fear me and keep my commandments always, that it might be well with them and with their children forever. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. So the good part was the promise. Jadi bagian baiknya adalah janji. The bad part was the heart. Bagian buruknya adalah hati. You know, that happens a lot to children in the Adventist church. Nah, ini sering kali terjadi dengan hati anak-anak di gereja. We give them Bible studies. Ketika kita memberikan kepada mereka pelajaran Alkitab, We call them baptismal studies. nah, kita sebut itu sebagai kelas baptisan. When they're done taking the study, Kalau mereka sudah selesai belajar, all their friends, semua teman-teman mereka, they all get baptized together. mereka dibaptiskan bersama-sama dengan teman mereka. So they make the promise. Sehingga mereka membuat janji. I'm going to serve God. Saya akan melayani Tuhan. Is it a good promise? Apakah itu janji yang baik? It's a good promise. Ini adalah janji yang baik. But there could be a problem. Tetapi mungkin akan timbul masalah. What's the problem in verse 29? Apa masalahnya di ayat 29? Their heart hasn't been changed. Hati mereka belum diubahkan. If you haven't had a change of heart, Kalau Anda tidak mengalami perubahan hati, you can't keep the promise. Anda nggak bisa menjaga janji itu. You can be sincere, Anda bisa saja menjadi orang yang but you kudus, can't be holy. tetapi Anda tidak bisa menjadi orang yang kudus. Let me speak very plainly. Ya, saya akan bicara dengan sangat terus terang. Perhaps among adult men, Mungkin di antara laki-laki dewasa, perhaps 60% kemungkinan 60% have real problems with immoral thoughts. memiliki masalah dengan pikiran yang amoral. If you have such a problem Kalau Anda memiliki masalah seperti ini, with fantasy or with pornography, dengan fantasi atau pornografi, don't think you're on your way to heaven. jangan berpikir bahwa Anda sedang dalam perjalanan menuju ke surga. You're not going there. Anda nggak akan masuk surga. You can't get in. Anda nggak akan bisa masuk surga. Nothing that defiles can go inside that gate Tidak ada sesuatu yang najis yang bisa masuk ke pintu gerbang surga. unless you have the power of God in your life Kecuali kalau Anda memiliki kuasa Allah di dalam diri Anda and overcome those sins. dan menaklukkan dosa-dosa itu. You're outside the door. Anda ada di luar pintu surga. You can say, I will obey, Anda bisa bilang, saya akan taat. but when it comes right down to the reality, Tetapi kalau sudah tiba di kenyataannya, God says about you, Allah berkata tentang Anda, I wish he had the right heart. oh, aku berharap engkau memiliki hati yang benar. Then he could keep my commandments always. Baru kemudian dia akan dapat selalu memelihara perintahku. Then it could go well with him. Dan baru dia akan baik-baik saja. So remember, this is chapter 5. Jadi ingatlah, ini pasal 5. What did God do in chapter 6? Apa yang Allah lakukan di pasal 6? He told them how to have the change of heart.
Allah berkata tentang bagaimana mereka bisa memiliki hati yang diubahkan. He told them to start an education program. Ya, Allah berkata kepada mereka untuk memulai sebuah program pendidikan. And when he came to our church, Dan ketika ia datang ke gereja kita 170 years ago, 170 tahun yang lalu, he did the same thing. ia melakukan hal yang sama. He said, you need to start an education program. Ya, Allah berkata bahwa kamu perlu melakukan sebuah program pendidikan. Now, half of you are going to sleep. Ya, setengah dari antara Anda nih kelihatannya sudah ngantuk ya. So I need to talk to you about me a little bit. Ya, jadi saya akan berbicara tentang diri saya sedikit. I am not a preacher. Saya bukan seorang pengkhotbah. I'm a teacher. Saya adalah seorang guru. When you have a preacher, Kalau Anda punya seorang pengkhotbah, it's his job to keep you awake. ya tugas pengkhotbah itu adalah untuk menjaga Anda nggak ketiduran. But when you have a preacher, Tetapi kalau ada seorang pengkhotbah, no matter how boring he is, betapapun membosankannya dia. it's your job to stay awake. Oh sorry, teacher ya. Ya, Kalau teacher. kalau Anda punya seorang guru, adalah tugas Anda untuk terus terjaga, jangan I'm a ketiduran. teacher. Nah, saya ini bukan pengkhotbah, tapi saya adalah guru. And whose job is it to stay awake? Dan ini tugas siapa kalau ada guru di depan yang mengajar? Tugas siapa untuk nggak ketiduran? That's your job. Nah, itu adalah tugas Anda. I give you the information, Saya memberikan kepada Anda informasi, you stay awake. Anda yang harus tetap terjaga. That's my contract with you. Ya, ini adalah perjanjian saya dengan saudara. Do you understand? Anda paham? So I have just a few minutes left. Ya, saya hanya punya beberapa menit lagi. What we're looking at here is what the Bible calls the Old Covenant. Apa yang akan kita lihat di sini, apa yang Alkitab sebut sebagai perjanjian yang lama. It's called an Old Covenant because it's like old things that are wearing out. Ini disebut sebagai perjanjian lama karena ini kelihatannya antik, udah usang ya. Antique. That sounds like a very nice old thing. If you buy a very old car, Kalau Anda beli mobil yang tua sekali, it might break down as soon as you drive out of the driveway. ya mungkin waktu Anda kendarai mobil itu akan mogok. That's a lot like the promises we make to God. Ya, ini adalah seperti janji yang kita buat kepada Tuhan. They're so useless. Janji-janji itu kayaknya nggak ada gunanya sama sekali. We just fail right away. Kita dengan segera akan selalu gagal. So God has a better covenant for us. Jadi Allah punya satu janji yang lebih baik bagi kita. Look at Hebrews 8. Mari kita lihat di Ibrani 8. In just a few minutes, we're going to hear the call to prayer. Di dalam beberapa menit kita akan dengarkan azan. When that happens, Ketika itu terjadi, I will speak louder, saya akan berbicara lebih keras. and you will have to listen more carefully. Dan Anda harus mendengarkan dengan seksama. Hebrews chapter 8, Ibrani 8, we're looking at verse 8. kita bisa lihat di ayat 8. It says, Dikatakan di sini, for finding fault with them, he said, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Where did he find the fault? Di mana letak kesalahannya? Was it with himself Apakah itu di dalam diri Allah or with the people? atau di dalam diri orang-orang? It was with the people. Letak kesalahannya adalah di dalam diri orang-orang. Look at verse 9. Mari kita lihat ayat 9. Not according to the covenant that I made with their fathers the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Verse 9 refers to the old covenant. Ayat 9 ini berbicara mengenai perjanjian yang lama. And where was that made? Dan di mana perjanjian yang lama itu dibuat? At Sinai. Di Gunung Sinai. We saw it. Kita sudah melihat itu. They promised to obey. Mereka berjanji untuk taat. Was that a good promise? Apakah itu janji yang baik? It was a good promise. Wah, itu janji yang baik. What was the problem? Tapi apa masalahnya? They had a heart problem. Mereka punya masalah di dalam hati mereka. So what does God do about it? Jadi apa yang Allah lakukan untuk membereskan hal itu? Look at the new covenant in verse 10. Nah, kita lihat perjanjian yang baru di ayat 10.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. So in the old covenant, Jadi perjanjian yang lama, you have a promise, ada janji, but you can't keep it. tetapi Anda nggak bisa pegang janji ini. In the new covenant, Dan di dalam perjanjian yang baru, God writes the principles of the law in your heart. Allah menuliskan prinsip dari hukum-hukum itu di dalam hati Anda. Then you're living the law. Dan baru kemudian Anda bisa menghidupkan hukum itu. Then He can offer you mercy in verse 12. Dan kemudian Allah bisa memberikan rahmatnya kepada di ayat 12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities I will remember no more. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Is that mercy in harmony with the law of God, or is it against the law of God? Apakah belas kasihan itu cocok dengan hukum Allah atau itu bertentangan dengan hukum Allah? Before you answer, Sebelum Anda jawab, remember the second commandment. ingatlah hukum yang kedua. That commandment tells us about this kind of mercy. Hukum kedua itu berbicara mengenai belas kasihan atau rahmat Allah ini. God's grace is for those that love Him and keep His commandments. Rahmat Allah itu berlaku bagi mereka yang memelihara hukum-hukumnya dan perintahnya. So in the new covenant, Jadi di dalam perjanjian yang baru, God writes the law into your heart. Allah menulis hukum di dalam hati Anda. Now you're living by faith, Sekarang Anda hidup dengan iman and He can forgive your sin. dan Ia bisa mengampuni dosa-dosa Anda. The title of the sermon is Two New Covenants. Ya, judul dari perjanjian atau khotbah saya ini adalah dua perjanjian. This is the real one. Inilah yang sesungguhnya. What's the counterfeit one? Mana yang perjanjian yang palsu? The counterfeit new covenant is the one that the people experience when they leave the church. Perjanjian yang baru ini adalah pengalaman yang dirasakan oleh orang-orang ketika mereka meninggalkan gereja. In their new covenant, Di dalam perjanjian baru mereka yang palsu ini, they don't have to keep the 10 commandments. mereka nggak perlu lagi pelihara 10 hukum. They say the 10 commandments are part of the old covenant. Mereka bilang bahwa 10 hukum itu bagian dari perjanjian yang lama. And in their new covenant, they don't have to worry about it. Dan di dalam perjanjian yang baru itu nggak usah khawatirkan lagi dengan 10 hukum yang sudah kuno itu. Now let me ask you, Izinkan saya bertanya kepada saudara, does it sound like God's law is in their heart? apakah itu terdengar seperti seolah-olah hukum Allah itu ada di dalam hati mereka? It sounds like their heart is against God's law. Sekarang sepertinya hati mereka itu bertentangan dengan hukum Allah. They don't even want to keep it. Mereka nggak bersedia lagi memelihara hukum Allah. The reason they're so happy Alasan kenapa mereka begitu bahagia is because they think they don't have to keep it. adalah karena mereka berpikir, oh sekarang saya tidak perlu lagi memelihara hukum. That doesn't sound like someone who has the law in their heart. Itu tidak terdengar seperti seseorang yang memiliki hukum Allah di dalam hati mereka. It's a false new covenant. Ini adalah perjanjian baru yang palsu. They're late with their call to prayer. Ya, mereka agak telat ya azannya. Let me say a new thought for you. Ya, izinkan saya katakan sesuatu hal lagi kepada Anda. When we live this experience of having God's law in our heart, Ketika kita menjalani pengalaman memiliki hukum Allah di dalam hati kita, we end up saying something about God's power. kita pada akhirnya akan mengucapkan sesuatu mengenai kuasa Allah. In this city, Di kota ini, there are tens of thousands of people who smoke. ada ribuan, puluhan ribu orang yang merokok. Most of them think that smoking is wrong. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa merokok itu adalah kebiasaan yang buruk. If you were to ask them, Kalau Anda bertanya kepada mereka, they would say it's haram. mereka akan bilang itu haram. Can't do it. Oh, seharusnya nggak boleh ini. But they're doing it. Tetapi mereka terus merokok. What's happening? Apa yang terjadi? They don't have power to overcome their sin. Mereka tidak memiliki kuasa untuk menaklukkan dosa mereka. They believe that adultery is evil. Mereka percaya bahwa perzinahan itu dosa. But does that stop adultery from happening? Tetapi apakah itu menghentikan mereka dari kebiasaan mereka? No. Tidak. I told some last night a story about a young lady who got involved with drug sellers.
Hari malam saya menceritakan sebuah kisah mengenai seorang wanita muda yang terlibat dengan pengedar narkoba, menjadi pengedar narkoba. In the religion of those drug sellers, Di dalam agama si penjual narkoba, pengedar narkoba ini, it's extremely bad to sell drugs. wah, menjual narkoba itu adalah sebuah dosa yang sangat buruk. And yet they're selling them. Tetapi mereka tetap juga jual narkoba. There's a big difference between what they believe and what they do. Ada perbedaan yang besar antara apa yang mereka percayai dengan apa yang mereka lakukan. That difference doesn't show their hypocrisy. Perbedaan itu tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang munafik. It shows their weakness. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang lemah. They can't keep their ideas of right and wrong. Ya, mereka tidak bisa mempertahankan pandangan mereka tentang yang benar dan yang salah. There's no power there. Nggak ada kuasa di sana. So now let's look at you. Ya, sekarang mari lihat diri Anda. What are your ideas? Bagaimana dengan ide Anda? And what do you do? Dan apa yang Anda lakukan? If there's a visible difference, Kalau ada perbedaan yang nyata, maybe you have an old covenant experience. ya mungkin Anda masih berada di dalam perjanjian yang lama. One of the most famous writers in English history Salah satu penulis yang sangat terkenal di dalam sejarah Inggris was a man named John Bunyan. adalah seorang yang bernama John Bunyan. He wrote a book that's been translated into Indonesian Dia menulis sebuah buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia called A Pilgrim's Progress. yang disebut dengan Pilgrim Progress, judul bukunya. So Saya nggak tahu probably bahasa you've Indonesia. never seen it. Mungkin Anda nggak pernah lihat. Anyway, it's a beautiful book to read. Ini adalah sebuah buku yang indah untuk dibaca. And those who've read his books, Dan mereka yang sudah membaca bukunya, they're often very surprised to find mereka seringkali terkejut untuk menemukan that he also wrote a book against the seventh-day Sabbath. bahwa dia juga menulis sebuah buku mengenai Sabat hari ke-7. They wonder, Mereka berpikir, how could such a spiritual man write such a book? bagaimana seorang yang begitu rohani menulis buku seperti ini? I'll tell you how. Saya akan katakan kepada Anda bagaimana. He was giving Bible studies privately in people's houses. Dia memberikan pelajaran Alkitab secara pribadi di rumah-rumah orang, But he was caught by the police. tetapi kemudian dia ditangkap oleh polisi. This is in the 1600s. Ini terjadi di tahun 1600-an. He was thrown into jail. Dia dilemparkan ke penjara. But in jail with him were people that were thieves and murderers and other types of Ya, di criminals. penjara dia bersama dengan orang-orang yang lain ya, penjahat-penjahat, pencuri, pembunuh, dan berbagai macam kejahatan lain. He had a lot of the Bible in his mind. Dia di dalam pikirannya ada begitu banyak firman Tuhan. And he began to share the Bible with these people. Dan dia mulai membagikan firman Tuhan dengan orang-orang di penjara. Some of them in prison were converted. Beberapa orang di penjara itu bertobat. And when they were converted, you could see the change in their life. Dan ketika mereka bertobat, Anda bisa melihat sebuah perubahan terjadi dalam hidup mereka. Their mouth became clean. Mulut mereka sekarang bersih. They stopped trying to cheat people. Mereka berhenti mencurangi orang lain. They became respectful of authority. Mereka menjadi orang-orang yang menghormati They otoritas. became gentle. Mereka menjadi orang-orang yang lembut. Obviously, God was writing His law in their hearts. Wah, pasti kalau begini Allah sudah menuliskan hukumnya di dalam hati mereka. But when John watched them, Tetapi ketika John melihat mereka, he watched what happened on Friday night. dia melihat apa yang terjadi pada hari Jumat malam. Would these new converts begin keeping the Sabbath? Ketika orang-orang yang bertobat ini mulai memelihara hari Sabat, He kept his mouth silent. dia menutup mulutnya. He hadn't taught them about the Sabbath. Dia tidak berbicara tentang Sabat kepada mereka. He wasn't a Sabbath keeper, Dia, John Bunyan, bukan seorang pemelihara hari Sabat. but he had heard about the idea. Tetapi dia pernah dengar mengenai Sabat. So this was a test to him. Jadi ini adalah satu ujian bagi dirinya. Will converted people begin keeping the Sabbath? Apakah orang-orang yang bertobat ini akan memelihara Sabat? The result of his experiment, Hasil dari eksperimen dia adalah they did not start keeping the Sabbath. mereka tidak mulai memelihara Sabat. Therefore, John concluded the Sabbath must not be part of what God writes in the heart. Oleh karena John mengambil kesimpulan bahwa Sabat itu pasti bukan menjadi bagian dari hukum yang Allah tuliskan di dalam hati manusia. What's the mistake in his logic? Apa kesalahan di dalam logika berpikir John Bunyan? He didn't understand the part of true education. Dia tidak memahami bagian dari pendidikan yang sejati.
God doesn't write His law all at one time. Allah tidak menuliskan hukumnya sekaligus. He writes it piece by piece. Allah menuliskan hukumnya bagian demi bagian. As you learn the principle, Sementara Anda mempelajari prinsip, you submit to the principle. Anda tunduk kepada prinsip itu. Until you learn it, Sampai Anda mempelajarinya, you can't submit to it. Anda tidak bisa menundukkan diri kepada itu. You understand the idea. Anda paham ide ini. So the people in the prison hadn't learned about the Sabbath yet. Jadi orang-orang di dalam penjara belum mempelajari mengenai Sabat. And therefore they could not submit to it. Oleh karena itu mereka tidak bisa tunduk untuk memelihara So Sabat. God didn't write it in the heart. Jadi Allah belum menuliskan itu di dalam hati mereka. Are you raising your hand? Apakah Anda mengangkat tangan? Well, let me summarize what I've said so far. Izinkan saya merangkumkan apa yang sudah saya katakan sejauh ini. 3 ideas. Ada 3 ide. The first idea, Ide yang pertama, if you're in the tree kalau Anda ada di atas pohon and you see a dog biting someone, dan Anda melihat anjing yang menggigit seseorang, go down fast. Anda harus turun secepat mungkin. Don't talk to the other monkeys about the problem. Anda nggak perlu kasih tahu kepada monyet yang lain tentang masalah yang sedang terjadi. That won't help anyone. Itu nggak akan menolong seorang pun. The second idea, Hal yang kedua, if you're going to study the book of Revelation, kalau Anda mulai akan mempelajari buku Wahyu, realize you're going to study the whole Bible. ya, Anda harus menyadari bahwa Anda harus mempelajari ulang seluruh Alkitab. Because the Bible takes its metaphors, Revelation takes its metaphors from other parts of the Bible. Oleh karena metafora-metafora, perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam buku Wahyu itu terdapat di dalam bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab. What about the metaphor of the seal of God and the mark of the beast? Bagaimana tentang perumpamaan atau simbol materai Allah dan tanda binatang? It comes from Deuteronomy 5 and 6. Ini terdapat dari Ulangan 5 dan 6. There we learn what it represents. Dari situ kita belajar apa artinya itu. God wants His law to be in our heart. Allah menginginkan hukumnya ada di dalam hati kita. If it's there, Kalau hukum Allah di dalam hati kita, we can obey. kita bisa taat. If it's not there, Kalau hukum Allah tidak di dalam hati kita, all we can do is promise. apa yang kita miliki hanya janji. It's a very old car, it's not reliable. Ini adalah perjanjian lama yang sudah tidak dapat diandalkan lagi. The third thought, Ide yang ketiga, God has a solution for our empty promises. Allah memiliki solusi bagi janji kosong. He has better promises. Allah memiliki janji yang lebih baik. He promises forgiveness. Dia menjanjikan pengampunan. But before forgiveness, Tetapi sebelum pengampunan itu diberikan, He promises a changed heart. Dia menjanjikan kepada kita akan ada perubahan hati. He puts His law there. Dia menaruh hukumnya di sana. And now you can do what you choose to do. Dan sekarang Anda bisa melakukan apa yang Anda pilih untuk lakukan. But He worries about the children. Tetapi Dia khawatir mengenai anak-anak. Are they going to grow up with an old covenant or a new covenant? Apakah anak-anak akan bertumbuh dengan perjanjian yang lama atau perjanjian yang baru? So He gives plenty of information. Jadi Ia memberikan banyak informasi. And if we don't follow it, Dan kalau kita tidak mengikuti petunjuk-petunjuk itu, He doesn't spank us, Dia tidak akan memukul kita, but life spanks us. tetapi kehidupan akan memukul kita. Our children make bad decisions. Anak-anak kita akan membuat keputusan yang buruk. We say shame on them, Kita bilang, aduh kasihan sekali mereka. but heaven says, Tetapi surga berkata, shame on us. oh kasihan sekali diri kita ini. We had the counsel, Kita punya nasihat-nasihat, we didn't follow it. tapi kita nggak taati nasihat-nasihat itu. Did we expect a blessing? Apakah kita mengharapkan berkat? I hope for you Saya harap bagi Anda that you will find the counsel and practice it. bahwa Anda akan menemukan nasihat-nasihat itu dan mempraktekannya. Submit to God's ideas. Tundukkan diri Anda kepada ide atau nasihat dari Allah. Let Him write His principles into your heart. Biarlah Allah menuliskan prinsip-prinsip itu di dalam hati Anda. And forget about your children having good jobs. Dan lupakan mimpi atau angan-angan Anda supaya anak-anak Anda itu mendapatkan pekerjaan yang hebat. Worry only about them going to heaven. Ya, Anda harus khawatirkan apa yang menjadi keprihatinan Anda, yang terutama adalah apakah mereka akan masuk surga atau tidak. If you do that, Kalau Anda melakukan hal itu, maybe they'll end up with a good job anyway. mungkin pada akhirnya mereka juga akan mendapatkan pekerjaan yang But baik. even if they don't, Tetapi bahkan kalau mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang hebat, yang baik, you get to keep them forever. Anda bisa menyelamatkan mereka untuk selamanya. But if they're lost, Tetapi kalau mereka tersesat atau mereka hilang,
It's too expensive. It's Harganya too hard. harganya terlalu mahal, resikonya terlalu berat. Amen. Amin.